Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan memulainya dengan Tuhan. Untuk itu, Miss Yuli mengajak kita untuk menaikkan satu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik. Bersama-sama kita katakan, Bapa Engkau baik, dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku cinta Kau. Mari anak-anak kita berdoa untuk membuka ibadah devotion kita di pagi ini. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur di mana kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, dari malam hingga kami bisa bangun di pagi yang indah ini, semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat tubuh yang sehat, terima kasih buat tubuh yang kuat, terima kasih buat perlindungan-Mu, bahkan penjagaan-Mu di sepanjang waktu kami tidur semalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak putus-putusnya bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu dan buat kasih setia-Mu dan buat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk membuka ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami di hari ini. Biar semua itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan dan Miss Yuli mengajak kita untuk bersemangat dan bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan,
Mari sekali lagi katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena hari ini hari yang Tuhan telah jadikan buat kita bersukaria bersama-sama dengan Dia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah selesai untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ana. Untuk itu Miss Yuli sekali lagi mengajak kita untuk menaikkan pujian yang berkata, hatiku percaya. Mari dengan sikap doa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu melindungi kita bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Haleluya Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya.
hatiku percaya. Haleluya Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ana. Baik anak-anak hebat yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu semua siapkan hati dan pikiran, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami anak-anak-Mu telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya firman-Mu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukan sesuai dengan Roh Kudus yang membantu setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah baik anak-anak, shalom. Nah, pagi ini kita akan dengar firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Miss Ana akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dikatakan adalah kasih. Jadi ternyata kasih itu sangat-sangat besar dan sangat mempengaruhi namanya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, pasti setiap kita didasari oleh iman Kristen atau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bukti percaya Tuhan Yesus kita akan terlihat kalau kita memiliki kasih. Nah, kasih itu seperti apa? Kasih itu contohnya yang pertama, kasih terhadap Tuhan. Bukti nyata anak-anak mengikuti devotion karena mengasihi Tuhan. Yang kedua, kasih terhadap sesama. Kasih terhadap sesama itu bisa terhadap orang tua, mama papa di rumah, miss dan teacher di sekolah, kemudian teman-teman di sekitar anak-anak yang sering menjadi tempat bermain atau sering menjadi tempat cerita banyak hal. Nah, bagaimana cara untuk menyampaikan kasih? Yaitu dengan perbuatan kita. Misalnya perbuatan kita yaitu saling membantu, menolong teman-teman, atau mengikuti apa yang dikatakan mama papa di rumah. Itu juga termasuk dalam mengasihi. Nah, Alkitab mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu iman terhadap Tuhan Yesus Kristus, kemudian berpengharapan terhadap segala sesuatu, terhadap cita-cita, terhadap impian, itu adalah pengharapan. Lalu yang paling besar di antara semuanya ini apa? Ya, yang paling besar itu kasih. Jadi dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, yang dimaksud di sini adalah kasih itu banyak sekali keuntungannya terhadap kita. Misalnya kita saling mengasihi, itu berarti kita harus murah hati, kemudian tidak membanggakan diri atau tidak sombong terhadap orang lain, selalu membantu. Nah, itulah yang menjadi kepercayaan kita terhadap Tuhan
dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Jadi sehari-hari kita bergantung kepada Tuhan melalui iman, kemudian berpengharapan dalam setiap impian dan cita-cita. Lalu diantara semuanya itu yang paling tinggi ialah kasih. Kita harus tetap memiliki kasih, karena kasih yang mendasari setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau misalnya kita sudah saling mengasihi, kita sudah pasti baik terhadap orang. Kalau kita sudah mengasihi, kita pasti tidak akan menyakiti hati orang, termasuk orang tua kita atau termasuk guru-guru kita. Nah, mungkin itu saja dari Miss Ana. Hari ini kita belajar untuk tahu bahwa kasih itu selalu lebih penting, lebih tinggi, dan ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, ternyata kasih selalu nomor satu. Nah, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap orang tua, terhadap sesama, siapapun itu, kita harus selalu saling mengasihi. Mungkin itu saja dari Miss Ana pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Semua dengan sikap doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berikan kami anak-anak-Mu hati yang tetap mengasihi, hati yang selalu percaya kepada Engkau, berpengharapan, beriman kepada Engkau, dan membuktikan setiap kasih kami melalui tindakan kami terhadap sesama. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati aktivitas kami hari ini, berkati mama papa, berkati guru-guru kami, teman-teman kami, semua aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.